Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022, hari biasa pekan keempat. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengendaki kami untuk mengikuti Putramu, agar dapat bergaul akrab dengan Dikau. Semoga Putramu mempererat pula persaudaraan kami, serta meneguhkan kerukunan dan cinta kasih kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia kepada manusia tujuannya adalah agar karya kasih Allah, kerinduan Allah untuk bersatu dengan manusia itu terwujud. Artinya manusia percaya kepada Allah dan diselamatkan. Itulah misi utama dari Sang Putra Manusia. Misi yang dijalankan itu tidak dikerjakannya sendiri, tetapi melibatkan para murid, sehingga mereka yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya diutus untuk mewartakan karya kasih Tuhan itu, dan artinya melaksanakan misi penyelamatan Tuhan Yesus juga. Marilah kita di dalam menjalani hidup ini, ketika kita sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepadanya, pun akhirnya terlibat di dalam mewartakan misi keselamatan Tuhan itu. Bagaimana pesan Tuhan Yesus? Jelas bahwa kita diminta untuk tidak mengandalkan apapun, siapapun dalam dunia ini selain kepada penyertaan Tuhan. Dan penyertaannya itu bisa hadir melalui orang-orang yang menerima, orang-orang yang mau membantu, menolong, mendukung. Sementara mereka yang tidak percaya, memang baik untuk selalu kita ingatkan, tetapi janganlah membebani diri dengan kenyataan atau dengan keinginan untuk bisa menyelamatkan mereka, karena setiap manusia tetap memiliki kehendak bebas. Maka jika ada orang yang diingatkan untuk bertobat dan tidak mau, ya kita berikan kebebasan itu kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita menjadi murid-murid Tuhan yang setia akan karya misi Tuhan Yesus menyelamatkan banyak orang. Dan dengan demikian akhirnya kita pun beroleh keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terlibat di dalam karya kasih Tuhan, keselamatannya bagi seluruh umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.